ibaratnya. Saya juga itu belum pernah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau yang dewasa, agak mungkin. Yang kedua, Bapak Ibu yang salam, semoga rezekinya lancar. Semoga rumah tangganya bahagia. Semoga kami sebelum mati nanti pada nas. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya rasulan ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Qala Allah ta'ala al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Qala baina ar-rajuli wa baina al-kufri tarku as-salat. Wa qala awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salat. Idza salaha sa'iru 'amali wa idza fasada sa'iru 'amali. Selamat pagi Bapak Camat, Kecamatan Sungai Sur, Ustaz Syahid. Selamat pagi Bapak RT lingkungan Rahamas beserta pangkat-pangkatnya. Yang saya hormati Ketua DPR, pengurus, imam, hadis, bilan dari Masjid Al-Ikhlas Rumah Rahamas Kelurahan Surabaya Kemarin. Ya, Kelurahan Surabaya Kemarin. Yang semuanya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak Majelis Taklim, anak-anak yang hari ini ada usaha hatinya di Ustaz ya. Guru-guru ya. Ya, guru-guru ya. Usaha yo kalau kita larang kita tak ribut kita dalam hati. Ini kita semua yang ribut anaknya. Ada usaha ya. Salah ada apa kita dengar alhamdulillah. Tidak ada apa-apa. Kalau Ustaz pelan saya tidak suruh. Tapi Bapak Ibu jangan melarang anak-anak masjid hanya karena mencari ketenangan. Karena kita ini bukan cuma momen baik. Kalau ngajinya bukan porsinya diajar ngaji
masjid kebersamaan, masjid adalah sumber persatuan umat. Yang dukung nomor satu ada di sini, Dewan betul. Yang dukung nomor dua kenapa? Karena kami itu ada di situ. Yang nomor tiga, saya yakin ada juga. Semua berkumpul satu di masjid ini. Boleh kalau di masjid ini, karena kita sama dalam waktu persatuan. Yang kedua, kalau ada yang lagi berani untuk masjid, nanti terputus generasinya. Ditakut dari masjid. Saya kemarin berapa hari yang lalu di tempat itu semuanya risma kalau lagi cek bagusnya Pak kalau lado anak ini anak dan takut. Ini memang generasi apa ini? Generasi takut. 20 betul lewat. Ya. 30 dari anak-anak itu ada yang salah-salahnya masih takut-takut. Yang 10 tahun lagi boleh jadi risma teman-teman masjid. Nah jadi kalau kita harus melakukan kalau itu. Ya, dari kami undangan, dari abang-abang yang mengumpulkan donasi, dari telepon besar, dan orang yang nyoba, kita semua nonton baik, menyempurnakan baik. Kalau orang Bapak Ibu di generasi ini tidak ada terusnya, kita berapa lagi Bapak Ibu ini, buyur satu-satu bagi, dari kata, yuk kami, pertama sebetulnya kan 15 tahun idealnya ada apa ini memang masanya kalau ada ribut memang masanya. Nah kalau bapak yang ribut baru dicatat oleh mereka. Kalau yang anak-anak tidak ada anak tidak dicatat mereka mau ribut lah yang belum dicatat ya. Kalau bapak di depan ini ibu yang belakang ini dicatat kalau maka dia akan diribut. Memang maksudnya gimana ya Bapak Ibu yang muliakan Allah yang panjang tahun lalu juga saya di sini ya sampai apa saja inilah benar itu saja jadi Islam Mi'raj ini bukan dari sebesar Islam ini cuma ada 3 yang paling terpenting itu ada 2 yang untuk kita ada 2 yang paling pokoknya 1 tidak di video tadi yang paling terpenting itu ada 2 yang paling intinya 1 ya ini boleh saya Pak Ibu replikan ada masuk kan lain mana itu berarti banyak yang dibuang itu terima kasih kalau jelaskan satu Allah ingin pamer kekuasaan yang pertama ini kan Isra dan Mi'raj ini Allah nak pamerkan bahwa Allah ini kuasa atas semua alam semesta. Itulah yang Allah sebut Islam dan Israel yang diatur. Linuriyahu min ayatina. Kami Allah ingin menampakkan kepada Muhammad. Bercerita dia Muhammad kali itu bercerita apa? Ya sebagian itu mencapai sebagian tidak sekali. Ayatina dan sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Di mana Allah menampakkan kekuasaannya dalam Isra dan Mi'raj? 1 hari perjalanan Nabi dari Mi'raj, dari Isra dan Mi'raj itu tidak mungkin dilakukan
Waktu dulu cuma ada kuda yang paling kencang, kuda perang. Dipacu kuda itu dari Mekah, ya kita istirahat, aku lagi istirahat lagi, itu sebulan baru sampai. Kalau nggak cepat, mereka pakai istirahat, 4 ekor kuda mati, baru sampai. Jadi ekor mati, ekor lagi mati lagi 4 kali, baru sampai. Akhirnya jalannya. Tapi Nabi kita hanya kurang dari separuh malam. Itu yang Isra yang Mi'raj itu yang lebih mungkin lagi. Dari Masjid Aqsa bumi Tehran tempat langgar bersama Buraq ke langit pertama yang nampak dunia. Maka Nabi jaraknya itu 10 kali lipat lebih antara Mekah dengan Palestina. Langit satu yang nampak itu dengan bumi 10 kali lipat Mekah Palestina. Antara langit satu dan 10 kali lipat lagi. Langit 2 ketiga 10 kali lipat lagi. 4 lagi 5, 6, 7 10 kali lipat. Nah yang di atas 7 langit sampai ke Sidratul Muntaha itu kata Nabi 10-an kali lipat dari bumi sampai langit 7 ya. Nah kalau bukan kekuasaan Allah, yang mungkin orang lakukan itu. Itu lagi ya Pak, kalau Allah mau Bapak Ibu, Allah tidak perlu lewat perantaraan Buraq mengantar Nabi dalam Mi'raj atau Isra. Hukum pun bayakun saja. Dengan Allah menghadapkan Muhammad langsung sekejap sampai Muhammad baca. Kalau tidak, innama amruhu ila arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau dengan satu dengan banyak. Walaupun Bapak masjid ini ada yang belinya. Tidak udah tiup di sini. Naik 200. Kalau yang mau beli kalau itu nanti. Kalau mau naik pada apa yang benar. Jadi kalau mau bisa. Nggak ada tapi orang yang mau nabo. Karena kalau bisa kira ini cuma untuk bayar pun dia pakai rantaraan kendaraan bernama Buraq, orang tidak akan percaya. Ya, nanti kalau turunkan itu bisa diuji Bapak Ibu. Bahwa perjalanan Nabi waktu Isra dan Mi'raj dengan Buraq itu sesuai dengan pengetahuan. Jadi kalau kita bahas dengan Buraq, kendaraan yang dipakai Nabi waktu perjalanan Isra Mi'raj itu kalau dirusun dulu itu kalau kita banyak tahu itu pengetahuan, kalau kami dukung
km. Jadi kalau ada yang bergerak, cahaya itu bisa melewati 300.000 km. Masuk akal kan sampai itu, waktu kecepatan 300.000 km. Nah kalau kita tengok kecepatan berapa orang, kita ambil tes. Itu pesawat yang kalau kita naik ke Jakarta itu, ayat, berdiri, rendah, itu kalau dia sudah 15 menit di atas, 24.000 kaki, lalu terus itu kita masukkan kecepatannya 420. Kecepatan darat kalau di darat. Itu kalau di darat atau di jalan, tidak ada umurnya yang tegak, lewat pesawat Rover 420. Itu bukan berarti itu per jam itu. Kalau lebih mudah lagi, apa namanya tesnya buruk kita pakai itu. Kalau punya motor Bison, ada motor Bison, saya tahu bisa sisi. Besok, karena berjalan lurusnya di depan ini kan lurus terus kan, sampai ke jembatan Taput. Nah, besok pagi-pagi itu di bak pulkan gasnya 250 cc. Itu ada pusat besar, sampai ada pusat masuk. Ini 310 kilo per detik. Sebenarnya jarum jam belum berhenti lah yang baik. Itu agak masih detik lain. Masih dalam apa dia kalau detik, sampai 1 detik, 2 detik, 3 detik, 9 detik. Sanson, sampai. Naik. Kalau berjalan berangkat. Nah sampai hari ini Bapak Ibu tidak ada dari Soviet lewat pesawat sangat cepat. Karena ini keluar angkasa di depan dari Jakarta dari kecepatan suara transsonik dan juga bisa lewat angin tertutup. Jadi kenapa mereka lewati? Ya makanya buat kecepatan pesawat melebihi 600 kali kecepatan suara belum cukup. Sampai 100 meter sampai kecepatan dan satu lembaga disebut Bapak Ibu itu pamer kekuasaan. Di seberapa pun nanti Allah menurunkan teknologi manusia pintar bisa membuat pesawat super cepat, tidak akan mungkin nanti diburuk kendaraan. Nah untungnya Bapak Ibu, waktu buruk ini menjemput Nabi yang mengendarai atau mengendalikan itu Jibril. Dan yang dijemput penumpangnya ini Muhammad. Kalau kita rasanya dari tepungnya. Siapa naik kecepatan 270 Pak? Lalu pun naiklah. Kecepatan pesawat itu diturunkan di darat. Yang ada di sini ada kereta cepat yang baru diresmikan kemarin itu di Jakarta Bandung itu 500 km per jam. Itu kalau perkiraan ilmuwan kalau dia itu kecelakaan itu 500 kali itu kan begini. Tidak resiko setia ini itu 500 km per jam. Luar biasa kan? Ini masuk akal. Jadi ilmuwan menerima bahwa israf merah benar secara ilmiah tidak menjual saya. Itu satu Allah yang besar. Jadi sudah kamu tidak hebat Bapak Ibu, jangan kita melampaui batas. Kenapa? Yang karena Allah sudah menguji mati dengan peristiwa Israel ini bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua yang Allah selesaikan Pak. Tentu keibadatan kita tentukan ini melihat karena Allah kesudahan akhir dari orang-orang yang tidak beriman dan tunduk pada Allah. Yang kedua, saya contohkan yang Quran. Mulai dari penguasa yang sempurna kekuasaannya tidak ada oposisi. Namanya Fir'aun. Sepanjang perjalanannya ini belum ada orang yang menandingi Fir'aun dalam berkuasa. Tidak ada oposisi di zaman Fir'aun. Kalau ini masih ada oposisi. Tidak ada orang dari oposisi hilang yang oposisi depan. Tidak ada orang oposisi zaman Fir'aun. Sempurna. Orang paling kaya turun pihak itu kalau orang paling
ahli teknologi aman, belum ada orang barat ahli teknologi baru aman karena saya sabar itu ketika kita yang ilmuwan ahli orator kalau ngomong orang tertukau dari segi kalimat itu bahkan juga nggak ada yang pro pengusaha ya nggak ada yang pro pengusaha ini sempurna orang paling kaya konglomerat Fir'aun penguasa yang paling berpengaruh teknologi yang paling pandai Fir'aun yang paling mengaruh perkataan mengaruh kesehatan Fir'aun sempurna penguasa Fir'aun. Tapi Fir'aun tidak tunduk dengan Allah ya, tidak beriman dengan Allah. Ansur kaifa kana akibatul kafirin. Lihatlah kesudahan Fir'aun. Ya, tidak banyak Allah mengirimkan makhluk yang untuk menenggelamkan Fir'aun. Allah cuma perintahkan ke air saja. Air laut merah adalah bukan seluruh laut. Laut merah adalah laut biru ya, laut hijau ya, laut putih ya, laut merah adalah tidak ada segalanya. Dapat 100 dari bagian laut merah. Tenggelam hilang Fir'aun dengan seluruh kekuasaannya lebih dari 45 tahun di Mesir. Itu Allah mengangkat itu. Bapak Ibu yang Allah, kan Israel kan memang tujuan intinya kalau nak pamer kekuasaan. Kalau tidak ada lagi manusia di alam ini, sudah Israel ini yang bisa menandingi peristiwa Israel. Boleh ini apa umurnya sampai 100 tahun diperintahkan dengan baik. Jadi kalau ini kita letakkan 100 tahun. Jadi ada letakkan ini menjadi lain nama. Ya, ini kita tahu ini kan. Jadi Bapak Ibu yang tidak kenal kita, itu makanya jangan menyombongkan diri. Tidak ada yang bisa melampaui besaran Allah di alam ini. Yang kita ini ada rekor. Kalau diri satu makhluk lebih, kalau sehat atau apanya, kalau kita punya lagi pakai ini baik. Sehingga kalau ini paru-paru di bawah bunga-bunga gitu ya kan naik banyak keluar yang boleh sini ya ada hilang atau kerja pada suruh pada misi kedua Israel itu ya supaya orang itu menampakkan bahwa dia mungkin menandingi kebesaran Allah disuruh tunduk dan patuh. Ajaran yang diterima Nabi itu di hikmah kedua, jadi ajaran sholat. Lambangnya tunduk. Ada orang ngomongkan saya, Ustaz, saya ini orang elok, alasan apa? Aku ngejak minum itu. Oh, minum, mabuk-mabuk itu. PKP itu. Lagi timbangan tidak juga. Terus apa lagi ya? Kalau dosa tidak ada. Terus Bapak apa yang masih ini kita oleh itu? Sholat aku belum yang bisa lagi. Aku kalau inilah orang paling terburuk yang tinggal di bawah orang lain. Kenapa Bapak Ibu? Kalau dosa itu tidak terlalu besar kalau dibanding dengan pemaafnya Allah. Tidak terlalu besar, sedih dosa itu masih besar pengampunan. Yang besar itu kesombongan. Orang tidak kalah tunduk, tidak kalah sujud, tidak kalah sholat, sombong. Coba Bapak Ibu itu apa? Itu benar. Iblis tahu iblis itu? Iblis kenal dengan iblis. Bapak kenal iblis. Kan kenal dengan iblis. Di Al-Quran dalam ceritakan kita sekalian, iblis itu kan lebih senior dari kita. Dalam riwayat Ibnu Katsir, 50.000 tahun sebelum Adam.
hamba Allah yang paling taat. Tidak ada perintah Allah yang tidak dia betul. Di situ 50 tahun, 50.000 tahun sebelum ada. Jadi hamba Rahman tidak ada dosa yang bertentukan. Iblis tidak mencuri, iblis tidak korupsi, iblis tidak merekayasa, iblis tidak kurangi timbangan, iblis tidak mabuk-mabukan, iblis tidak berzina. Betul. Cuma iblis satu kalinya tidak mengikut perintah Allah, tidak sujud. Satu kali itu. Kalau Allah memerintahkan untuk sujud ke Adam ketika Adam sudah diciptakan, sujudnya sujud pengagungan. Tapi intinya perintah Allah. 50 tahun iblis itu jalankan perintah Allah. Mana satu perintah yang dia tidak ikutnya. Perintah Allah bersujud ke Adam. Kali itulah tidak diterima Allah 50 tahun. Kekalahan selesai di waktu itu. Mana kita yang tidak pernah mati, 60 tahun bayar lo bersopannya kurang timbangan terus. Ya, mana masuk surga? Orang iblis bayar 50 tahun taat sekali tidak sujud keluar dari surga. Itu tidak pernah tahu memang pernah ibadah bayang jauh keluar surga. Mana yang hebat itu Pak? Yang hebat itu sebesar Allah itu kesombongan. Orang itu kan iblis sombong. Sombong dia tidak sujud. Kenapa dia tidak sujud? Karena sujud itu lambang orang patuh dan taat. Jadi kalau orang yang tidak sujud, orang itu membangkang dan patuh dan taat. Makanya iblis tidak mau sujud. Sebenarnya alasan iblis itu kenapa? Bukan. Yang kedua alasan iblis itu tidak sujud karena suruh kepada sujudnya kepada dunia. Sementara kita kan senior 50.000 tahun. Kenapa disuruh sujud kepada dunia? Bukan. Yang iblis lupa itu bahwa perintah Allah itu kebenaran, tidak perlu masuk akalnya. Ini namanya perintah itu. Dan perintah Allah benar. Tidak mesti nak cari alasannya. Kalau perintah Allah kan. Banyak kita berdoa. Puasa kata Allah jalan-jalan. Kita puasa, kita suka. Kenapa nak bayar? Kenapa anak-anaknya? Bukan susah lah. Jadi itu yang iblis lupa. Apa yang dikatakan itu Allah yang pernah dia taati selama 50 tahun. Itulah makanya Bapak Ibu kata kawinlah orang paling berjana dan pernah sujud atas bayang. Kalau yang sianu itu katanya bayang masjid memang itu loh, masih lumayannya. Memang itu tidak terlalu besar itu loh. Dibanding tinggalkan sholat itu, tinggalkan sholat ini loh, tidak terhitung itu loh. Karena kesombongan. Ya, karena ada Nabi yang berjanjian amdana fi qalbihi misqala dzarratin min al-kibr. Tak akan pernah bisa masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Kalau dosa bisa diampuni dalam kesombongan, ada orang punya. Makanya
rasa empat, tak lima kalau dibagi lima. Imam itu kurang 2 orang sampai sempat. Yang ada ikannya itu. Kalau dalam sempat 1 kilo imam itu. Besok pagi pada orang ada ikannya nak. Panjang, dia sumpah, boleh tak ada juga. Boleh sempat, hati dari timbangan itu, orang mainannya, bola setengah tempat, ini kalau kita orang bilang tempat. Ya kalau sekali, 2 kali, sehari, 2 hari, mungkin Aisyah tidak kata. Cuman kalau Allah setahun nimbang, berapa kali berkilo kan? Sehari nimbang, kan kalau Allah 20 kilo kan? 20 kilo bermain 4 ton, tapi 8 kilo kan? Selama sehari 20 kilo, kali setahun juga 20 hari. Tidak terganggu. Kemana kita nak minta maaf orang sebanyak itu? Pokoknya kalau gue dosa itu, itu. Ada pacar itu yang kasih usaha oleh Tuhan ini. Kalau terpaksa gue dosa itu. Yang kira-kira gak pacar diampun ini jangan dikerjakan. Mau jadi itu kan? Mana nak minta maaf? Orang yang dipanggil di kantor itu, orang yang tidak ulang lagi, orang kalau balik nimbang berapa sampai kiamat dia akan ulang lagi ke situ. Kalau ulang tiga kita terkuyak. Dia banyak itu ulang tidak ada pakai nimbang lagi. Yang langsung baik sangkul orang Indonesia ini memang baik sangkulnya. Dan kalau ikan itu tiga on kecil yang masih di kota kilo, yang mulia gitu, mereka timbang. Itu Bapak Ibu kemana cara kembalikan Islamnya itu? Kalau makhluk itu cuma malam minggu baik, kan? Apa Bapak Ibu saya? Mungkinlah jabatan. Kalau malam minggu baik, kalau tiap malam, orang di kafe seberang itu, dari pagi sampai tidur bangun. Apa dapat cara Islam kita? Apa ni jangan itu kalau gue dosa? Apa itu sekali baik? Bukan boleh, bukan dosa apa kita boleh? Bukan boleh. Apa itu? Berarti kasih satu itu. Ya kalau tiap hari kalau ini baik, ada Islam kita. Aman atau jangan balik? Jangan balik dengan Ibu. Kecuali dengan sholat itulah. Kalau kita sholat itu pasti terpaksa Islam kita balik lagi. Kalau berbakat, itu betul supaya. Jadi orang yang orang imbalan tadi jam 5 dengan orang kan? Apa itu adalah 20 kilo kan? 20 kali 5. Kali 4 12 kilo kan? Yang anggaplah batal di sana. Saya dulu dia. Kalau dia sudah pakai ini. Pakai bayar kalau nanti malas pakai kita bayar urusan aset. Nah ini sholat, boleh kan? Boleh. Nah itu dosa dan kamu nyambut itu sholat juga kan? Mana cara kembalikan Islam dia kalau tidak sholat? Sholat dia kan? Kamu lagi di mana 16 kilo tadi? 20 kali lipat tadi? Yang sampai batal, tidak batal. Kalau saya ini. Sholat dia sudah sholat nanti pada rakaat kedua sholat zuhur dia tahiyat kan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah as-shalihin. Ada rukun kedua di ayat yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena itu betul. Ayat awal dan akhir bagi mengatakan. Dan Islamnya kan bagi lagi. Kita sadar ya. Ayat akhir kan baca lagi. Akhirnya Islamnya. Belum batal. Sudah sholat. Masih ada 20 kilo lagi. Kurang lagi. 20 kilo mantap. Sampai asal. Akulah 14 kilo. Batal lagi Islamnya.
dia bersyahadat 2 kali, sekali di sholat subuh, 2 kali di sholat 3 dan 4. Jumlahnya 8 atau 9 kali bersyahadat sehari semalam, mustahil bisa tidak balik. Ya? Kalau orang yang sholat dari mana menambah lagi? Sekolah lagi. Dan ingat dong, kalau orang melakukan penyimpangan, kalau di berzina, kalau di mabuk, bayar tidak, dan ingat dong yang sadar. Dari mana dong yang sadar? Kalau sholat itu menjadi urgen terinti kedua di problem Islam dan Iman. Kalau ada yang nanya, Ustaz, saya ini belum bisa meninggalkan dosa. Mana sholat? Kalau sholat, nah dosa lanjutlah. Sholat jangan berhenti, dosa lanjutlah. Asal sholat kalau tidak berhenti duluan, asli suatu waktu dosa kalau berhenti. Ada tidak yang mau menganggap dosa berhenti, sholat kalau berhenti. Islam kalau balik. Itu yang penting itu. Kalau Islam kita tidak mana, itu amannya ada bukan waktu kaum muslimin hilang dalam dengan hati. Itu pun Allah menghir lagu warhamhu. Kan itu kan link jarum dan apa kan link itu online. Yang itu aktif, itu nyampai aja. Itu makanya sholat ini jangan ditinggalkan. Dan banyaklah generasi ini sholat tidak banyak. Nomor sampai mana dulu waktu mereka sanggup untuk pemilihan 5 waktu. Yang paling mudah itu dengan sholat maghrib itu. Karena kalau kita tengok orang ramai di sholat maghrib tidak bisa selalu punya. Itu sholat yang ringan. Sholat yang paling berat itu sholat subuh. Jika orang sudah sholat subuh, dijamin menghadapi hari subuh. Ada orang lain kan hadisnya, man sholat al-gardain, siapa sholat di 2 waktu dingin. Kalau aksinya salahnya itu subuh dan isya. Siapa yang menjaga 2 sholat 2 waktu dingin, subuh dan isya, dapat jannah pasti ahli surga. Karena itu bisa. Ada orang lain, walaupun tidak sebanyak zuhur, sholat, nah iya, mata nabi. Tapi auto tidak ada. Kenapa susah dia? Kalau orang biasa menjaga sholat subuh dan isya, tidak mungkin tidak sebanyak itu. Mustahil. Tidak mungkin kalau orang ringan sholat subuh, biasa sholat lazim sholat subuh dan isya yang mungkin tidak sholat yang dulu asal itu. Bukan sholat ringan kan? Kalau maghrib itu sholatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik Madinah. Dia orang munafik sholat bisa iya. Dia orang bisa nggak sholat lagi munafik. Orang munafik ini sholat. Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh munafik Madinah yang dikira atau kata Tuhan itu sholat maghrib di awal waktu. Sahabat belum datang ke masjid. Nabi belum masuk masjid, dia langsung keluar pakai jubah, bukan gitu jubahnya kan? Pakai jubah depan masjid, nyambung Nabi. Kapan Nabi masuk, belumnya pergi dengan Nabi. Ada munafik. Pas isya hilangnya, subuh jangan pertama mohon. Lalu Nabi berkata, "Ma'as salat al-munafiqin illa salatul isya wa syuhur." Di antara sholat paling terberat bagi orang yang di hatinya ada kenifakan kemunafikan kecuali sholat isya dan subuh. Di hadis yang lain sholat asar dan subuh. Di 2 hadis itu subuhan. Jadi kalau maghrib Bapak Ibu tidak ada ukuran itu. Abdullah bin Ubay ini banyak yang berikut. Itu Bapak Ibu yang adalah yang ketiga. Ngaku sholat menjadi urgen dan penting dalam Islam kan? Karena sholat adalah berkas pertama yang akan diperiksa. Kalau ibu punya ibu, sama dengan KTP atau domisili dan kartu keluarga. Jadi kalau aku baik di Mio ini, di urusan kita ini pasti syarat utamanya KTP, ada domisili, ada itu kakak. Di berkas pertama orang Islam nanti yang diperiksa Allah itu sholat. Jadi kalau orang Islam tidak sholat, berarti tidak ada berkas. Diperiksa
ini yang berubah so lapa elo barulah manusia berkas majunya ijazah surat keterangan ini surat kebiasaan ini tuh. Nah di akhirat nanti salat itu pertama kali diperiksa Allah awalu ma yuhasabu bil abdu yaumul qiyamah as-shalah. Kalau salat elo kalau lain juga tadi kalau KTP dan KKL salah pokok berkas lainnya ikut ya diperiksa. Kalau yang KTP dan KKL tidak akan diperiksa lagi yang lain. Kalau bapak sedekah ke masjid 50 juta, kalau yang sembahyang, kalau bapak bantuan yatim terus dan sayang berkas bapak tidak akan diperiksa. Itu ada terjemahan dari hadis ini. Akan terdosa lagi masalah miskin. Kalau yang berbayar, jangan dari itu dulu. Ya, jadi kan kaji lengkap nih. Nanti timbangan amal. Kalau amal timbangan amal ini elok, yang lain ditimbang di atasnya elok kalau. Kamu dengan tadi itu cacing timbangan itu yang kita nilai orang itu kan. Timbangannya susah, cuma dibantu di orang. Setiap gabung di APBN ditimbang bukan kita nilai. Benar bapak, kita nilai bapak timbang apa baik itu kurang kalau ya. Katri, kalung, lebih, ya kalau memang timbangannya besar. Nah sholat ini kalau besar, tadi ada satu waktu dilalaikan, yang satu waktu dikerjakan, satu kurang sekolah timbangannya. Yang cuma 2 waktu yang dikerjakan, kurang 2 orang. Dari itu bapak, di sholat ini kalau besar bagaimana? Makanya poin sholat itu kan ada 4 poin waktu. Jadi sholat sama dengan kita kuliah itu baru 4 poin. Poin waktu kalau di awal itu kapan? Ada yang di sholat sunat, penting apa namanya maghrib komat, sholat selesai zikir balik dengan waktu sekitar dari sampai 9 itu awal waktu. Jadi kalau orang sholat di kisah percintaan manusia, kalau tidak cukup bukan sholat istri. Itu kalau sholat istrinya tidak sama. Kalau dia itu janda kayak ayah 40 tahun. Satu seorang program dinamanya itu. Karena Nabi tidak punya harta. Waktu dia tinggal, cuma selembar lembar tambalan 80 jahitan. Aktif santonya itu agama. Jatuh di dulu. Jadi tinggal nanti kalau mulai itu ya Allah. Asal stres kan ya. Cuman kalau dia menunggu ini, dia menuntut baik, ngomel baik, mati keluar, sebuah tegak di bawah ya. Ya, yang ini mau saya mau menjelaskan ini. Ya, boleh. Oh, sedih Nabi dan ketulungan. Enggak itu 4 bulan senang tinggal. Kalau Abu Thalib tim sukses Nabi itu Pak. Tua TKN di pemenangan belum ada orang bapak Abu Thalib duluan, cuman dia tuh miskin saya. Dapat bangsawan Nabi berbaik bangsawan. Jadi kalau dia pegangan orang lain tidak berani ucap. Nanti kamu minta Muhammad selesai. Kalau bukan Abu Thalib, baik. Anggur kami. Tapi yang lebih jadinya lagi ada Bapak Ibu. Waktu hari kematiannya dia dapat Islam. Dia bisa bisa. Abu Umar bin Khattab yang firman besar 10 tahun dapat Islam. Dia kamar yang turun Nabi dari awal dapat Islam. Terus dia rela kalau masuk di begini bukan. Jadi Allah itu kalau dibiarkan menjadi Nabi bisa urut agama ini berlanjut. Dia perlu direpresentasikan. Kata-kata Nabi dalam Ibrahim. Ditemukan kesalahan Allah, berbuat rakau, apres lagi dia. Nah, ini pesan terakhir filosofis dari Sambilan Terbuka. 1. Agama ini menganjurkan kita dengan perjalanan bersama harus abdul dengan nas, walaupun Allah. Mendatar dan menjauh. Itu Sambilan. Tidak cukup oleh Allah baik dan manusia juga. Tidak cukup untuk manusia baik.